Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua untuk mengikuti kajian dari channel Samurai Barokah ini. Tentunya itu adalah fadhal dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini admin Al-Fakir akan menyampaikan tentang macam-macam hidayah beserta cara untuk mendapatkannya. Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab hada yahdi hadiyan hudan, hidayatan atau hidayatan. Hidayah secara bahasa berarti petunjuk atau bimbingan. Secara istilah atau terminologi, hidayah ialah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Agar lebih paham, berikut Al-Fakir jelaskan tentang macam-macam hidayah. Satu, hidayah yang bersifat umum dan diberikan Allah kepada semua makhluk, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Musa berkata, Rabb kami Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Hidayah ini diberikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan-urusan dunia. Dua, hidayat yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk. Al-Fussilat ayat 17. Hidayah inilah yang mampu dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdakwah dan menyeru manusia ke jalan Allah, serta menjelaskan kepada mereka jalan yang benar dan memperingatkan jalan yang salah. Hidayah ini yang menjadi besar untuk membuka hati manusia agar mau mengikuti petunjuk Allah dengan taufiknya. Tiga, hidayah taufik merupakan ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran. Inilah hidayat yang sempurna yang mesti menjadikan orang yang meraihnya akan mengikuti petunjuk Allah. Hal ini yang disebutkan dalam firman Allah, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat.
Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayat atau taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Fatir ayat 8. Yang keempat, puncak hidayah, yaitu hidayah menuju surga dan neraka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami ke surga, dan kami tidak akan mendapat hidayah ke surga kalau sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Al-A'raf 43. Hal yang bisa menjadi jalan seseorang mendapat hidayah. Hidayat tidak dapat dibeli, tetapi ini merupakan nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Namun ada beberapa jalan yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jika seorang selalu dekat Al-Quran, baik cara membacanya, memahaminya, mendalaminya maupun mengamalkannya, serta mempelajari sunnah Rasul dengan sebaik mungkin, baik perkataan maupun perbuatan. Adapun hal-hal lain yang bisa dilakukan adalah: satu, bertaubat. Taubat berarti berpindah dari hal yang kurang baik menuju kehidupan dengan penuh keimanan Allah. Dua, iman. Kita harus percaya dan yakin akan kebenaran iman dan rukun iman. Kepercayaan inilah yang akan memudahkan tercapainya hidayah. Tiga, berpegang teguh kepada agama Allah. Kita harus memegang erat agama Allah dan bertawakal kepada Allah. Empat, ilmu. Mempelajari ilmu dan mengamalkannya bisa mendatangkan hidayah bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah penjelasan tentang macam-macam hidayah beserta cara mendapatkannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.